saya bandingkan dengan sistem hukum yang ada sekarang ini yang sama sekali tidak bisa memerankan atau memfungsikan pencegahan atau zawajir tadi itu, apalagi jawabir gitu. Nah setelah itu saya agak sedikit berdiri, saya gebrak meja itu, buar gitu, kaget mereka. Siapa sekarang yang menolak syariah? Diam nggak ada yang ini. Terus ada satu yang saya mendukung. Kemudian ada satu lagi saya mendukung. Akhirnya semuanya berdiri, kami semua mendukung. Takbir, Allah Akbar. Itu artinya kekuatan penjelasan itu ya, sangat itu penting. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas satu peristiwa yang menurut saya sangat menarik ya dari buku Ustadz Ismail, Tapak Dakwah. Yaitu ketika Ustadz Ismail diundang oleh panitia LK2 HMI yang mengundang juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia untuk menyampaikan materi syariah. Demikian juga ada forum yang sama kalau saya lihat di LK2 HMI di Semarang ya. Memang waktunya cukup lama ini, 5 Maret 2009 ya. Mungkin Ustadz Ismail udah lupa. Tapi kalau saya lihat ini ada hal-hal yang menarik yang masih relevan ya untuk kita bahas ya. Pertanyaan-pertanyaan peserta yang ini juga pertanyaan yang sampai sekarang masih ada. Untuk itu kita akan membahas masalah ini Ustadz Ismail. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah dalam LK2 HMI, mungkin Ustadz Ismail udah lupa juga ini ya. Sebagai juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, ada peserta yang mengatakan bahwa setuju syariah tapi menolak ide khilafah. Ya. Alasannya begini, saya setuju syariah diterapkan, tapi tidak setuju khilafah karena banyak perbedaan, banyak mazhab yang masing-masing akan mempertahankan pendapatnya hingga terjadi perpecahan. Nah ini Ustadz, bagaimana Ustadz Ismail menjawab pada waktu itu? Kalau masih ingat. Iya, memang itu dipertanyakan ya. Tapi sebelum masuk itu sebenarnya itu ada juga penolakan terhadap syariah gitu. Oh iya itu yang sebelumnya ya, di LK2 Tasik ya. Itu. Saya tidak setuju syariah. Kemudian dilanjutkan oleh yang lain. Saya tidak setuju potong tangan. Kelihatan rame ya. Oh iya, jadi cerita sedikit. Ya, jadi itu sempat agak mengagetkan saya karena mereka tanpa tendengaling-aling itu menolak begitu. Ya, tapi kemudian saya jelaskan. HMI ya? HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Jangan lupa itu singkatannya itu. Nah, tapi kemudian pelan-pelan saya jelaskan. Saya jelaskan itu dengan menjelaskan filosofi ukubat. Karena fokusnya kan tadi cerita tentang potong tangan dan sebagainya. Ukubat. Saya jelaskan fungsi zawajir dan jawabir itu ya, pencegah dan penebus. Saya ceritakan walakum fil qisosi hayatun, kenapa dalam kisos itu ada kehidupan. Kisos itu kematian, tapi mengapa Allah menyebut kehidupan? Tentu kehidupan bukan bagi pelaku, tapi kehidupan bagi masyarakat. Artinya terjaga harta, nyawa, kemudian kehormatan manusia. Kemudian jawabir, penebus. Ya, saya ceritakan kisah Al-Ghamidiyah, kemudian saya ceritakan juga Mais bin Malik Al-Aslami. Itu pelan-pelan saya ceritakan, kemudian saya bandingkan dengan sistem hukum yang ada sekarang ini yang sama sekali tidak bisa memerankan atau memfungsikan pencegahan atau zawajir tadi itu, apalagi jawabir gitu. Nah setelah itu saya agak sedikit berdiri, saya gebrak meja itu, buar gitu, kaget mereka. Siapa sekarang yang menolak syariah? Diam nggak ada yang ini. Terus ada satu yang saya mendukung. Kemudian ada satu lagi saya mendukung. Akhirnya semuanya berdiri, kami semua mendukung. Takbir, Allah Akbar. Itu artinya
kekuatan penjelasan itu Ya sangat itu penting. jadi antara penolakan dan penerimaan itu hanya dibatasi oleh penjelasan gitu. Sebegitu mereka itu terkesan sampai waktu acara penyerahan Cindera mereka berebut mau menyerahkan Cindera itu kepada saya. Akhirnya saya kepikir yang cerita acara Aswad itu. Jadi saya ambil taplak gitu kan. Jadi semuanya ikut memberikan. Iya, ikut memberikan. Saya taruh itu Cinderanya, Cindera mati saya mulai taruh sini gitu. Udah sekalian kalian pegang semua. Kalau rame-rame pegang kemudian diantar ke saya. Tapi sampai begitu rupa. Enggak sempat diangkat jadi khalifah waktu itu. Nah, itu memang berkesan sekali karena itu kemudian saya tulis itu. Itu menunjukkan bahwa yang ada sekarang ini memang banyak orang yang tidak paham atau yang salah paham gitu. Karena itu penjelasan itu sangat penting. Sama juga dengan soal khilafah itu. Alasannya karena banyak mazhab. Banyak kemudian mazhab. Ujung-ujungnya perpecahan. Iya, itu perpecahan. Kan pertanyaan yang sering muncul. Iya. Nah, kemudian saya bilang bahwa detail itu mungkin saja berbeda, tetapi sistem khilafah itu dia kita mesti paham itu ada 4 prinsip yang itu insya Allah tidak akan ada bedanya gitu. Pertama tentang kedaulatan, kedua tentang kekuasaan, yang ketiga tentang persatuan, kesatuan khilafah, yang keempat adalah hak khalifah untuk mentabani. Nah ada ini. Jadi kalau Anda bilang bahwa ada perbedaan-perbedaan itu, kalau 4 ini nggak ada beda gitu. Detail-detailnya mungkin beda karena itu kalau dipertanyakan khilafah model mana atau mazhab mana, sebenarnya kalau 4 ini nggak ada, semuanya itu sepakat gitu. Nah dari situ juga mereka akhirnya mengerti bahwa sebenarnya ada banyak sisi-sisi dari agama ini yang mereka belum cukup mendapatkan penjelasan, tetapi sudah kebelanjur menerima atau mendapatkan persepsi atau opini yang negatif terhadap ini semua. Tentang perbedaan itu kan paling sering ya dijadikan alasan. Ada perbedaan pemikiran dalam Islam, ada perbedaan mazhab, yang kemudian itu ujung-ujungnya disebut cikal bakal perpecahan. Gitu. Sisi lain kalau saya lihat sebenarnya kan perbedaan itu juga ada dalam sistem manapun demokrasi kan. Artinya dalam sistem demokrasi ada perbedaan itu, tapi kenapa cara berpikirnya itu tidak selalu itu ujung-ujungnya perpecahan gitu. Mungkin kalau dalam pandangan saya Ustaz Ismail, dalam demokrasi itu kan terbayang bagaimana mengelola perbedaan itu sehingga perbedaan itu tidak berujung pada perpecahan. Nah, kalau dalam sistem Islam, bagaimana mengelola perbedaan dalam sistem kenegaraan itu? Nah, satu hal yang juga mesti dipahami adalah bahwa Islam itu agama yang punya kekuatan luar biasa untuk menyatukan manusia dari berbagai latar belakang, suku, bangsa, bahasa, etnisitas, luar biasa. Kalau kita membuka sejarah itu kan dari timur sampai barat itu menyatu. Tapi sekaligus juga agama yang mungkin terjadi perbedaan. Karena itu memang penting sekali untuk menjelaskan perbedaan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh diterima atau yang terjadi. Dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah itu bisa. Misalnya dalam tata cara wudhu, tata cara sholat itu kemungkinan ada perbedaan. Tapi itu kan perbedaan yang memang bisa diterima gitu. Dan negara tidak masuk ke sana. Nah itu juga yang kemudian harus dijelaskan bahwa perbedaan yang harus diwaspadai atau yang harus dicermati itu adalah perbedaan yang menyangkut perkara-perkara usul gitu. Sebenarnya perkara-perkara usul ini perkara-perkara yang sangat jelas yang boleh disebut sebenarnya hampir-hampir umat Islam itu nggak cukup banyak yang berbeda. Misalnya menyangkut akidah Islam, menyangkut rukun Islam, rukun iman ya. Kemudian menyangkut kewajiban ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan ini kan nggak ada perbedaan. Begitu saja tentang 4 hal menyangkut kepemimpinan atau menyangkut sistem khilafah itu kan juga nggak ada perbedaan. Nah hanya kan kemudian ini cerita perpecahan itu kan dibumbui dengan fakta-fakta yang ada juga nuansa dramatisasi gitu. Seolah-olah 1400 tahun perjalanan peradaban Islam itu penuh dengan pertentangan, perpecahan dan bahkan pertikaian gitu. Orang-orang seperti Farak Fauda itu memberikan andil gitu, menciptakan ketakutan semacam itu. Padahal tidaklah seburuk itu, bahwa di dalam
perjalanan 1400 tahun itu ada noktah hitam itu ya karena ini sejarah manusia. Dan Gitu. itu terjadi dalam sistem apapun ya. Gitu. Dalam sistem apapun. Bahkan kalau dijumlah antara sebutlah korban ya kalau kita coba bandingkan secara kuantitatif yang ditimbulkan oleh peradaban Islam dengan peradaban selain Islam itu jauh lebih banyak memakan korban. Terus relevansinya itu juga mungkin perlu dijelaskan ya, apakah perpecahan atau kerusuhan itu karena syariat Islamnya atau faktor lain? Faktor manusia. Gitu. Nah, terakhir Ustadz Ismail, ini pertanyaan yang juga sering muncul ya. Ini satu peserta mengatakan begini, saya secara pribadi setuju, tapi saya menilai dari internal umat bahkan ada perlawanan dengan kondisi yang bangsa yang beragam. Nah, demikian juga ada yang mempertanyakan, syariah apa yang cocok untuk Indonesia yang heterogen ini? Iya. Nah, soal heterogenitas itu kan satu alasan yang sebenarnya selalu diulang-ulang. Padahal tidak pernah dalam masyarakat Islam dalam sejarahnya, sejarah Islam itu yang tidak heterogen, selalu heterogen. Ketika Islam pertama kali tegak, masyarakat Islam pertama kali tegak di Madinah yang heterogen kan, di sana ada Islam, Rasul memimpin, adu hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Begitu juga Spanyol 700 tahun, bahkan para sejarawan menyebut Espanyol in three religion. Kemudian ketika Islam berkuasa di Konstantinopel atau menguasai Konstantinopel di bawah kaulah Khilafah Utsmani itu juga heterogen. Bahkan sebenarnya kalau kita mau jujur, secara statistik di Indonesia itu anggap 85% itu boleh disebut sebagai homogen sebenarnya 85% karena ini cuma 15% gitu. Tapi anggaplah misalnya itu heterogen. Itu tetap aja tidak ada soal karena Islam itu punya kemampuan untuk mengatur masyarakat heterogen. Bahkan sebenarnya Islam itu yang mengatur masyarakat, seluruh masyarakat, muslim maupun non muslim. Karena gitu. Diturunkan memang untuk seluruh umat manusia. Nah, itu yang lupa gitu, seolah-olah Islam itu hanya diturunkan karena itu hal-hal dasar. Misalnya bahwa Nabi Muhammad itu Nabi untuk seluruh umat manusia itu perlu dijelaskan. Nabi itu kan dikatakan oleh Allah itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kutus kau kecuali untuk seluruh umat manusia. Bahkan di ayat lain disebut ya ayyuhan nas wa sekalian umat inni rasulullah ilaikum jami'a. Sungguh aku ini utusan Allah untuk kalian semua. Al-Quran itu pun disebut hudalin nas, petunjuk bagi manusia, bukan hudalil mutakin atau hudalil mu'min. Jadi itu menunjukkan bahwa ada memang bagian-bagian tertentu yang itu eksklusif hanya untuk umat Islam, seperti soal ibadah, akidah, tapi ada juga yang bisa berlaku umum gitu. Misalnya soal ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya, yang itu akan membawa kebaikan bagi seluruh manusia. Nah, hal-hal begini ini yang memang perlu penjelasan dan itu jarang dipahami, akibatnya kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan kayak begitu seolah-olah Islam itu tidak pas atau tidak cocok untuk masyarakat heterogen. Gitu. Ya, terakhir Ustadz Ismail. Ustadz Ismail menyebut pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya menunjukkan ya kuatnya paham liberalisme. Yeah. Tapi Ustadz Ismail juga menyebutkan dalam buku ini begini, tapi pengaruh akidah Islam itu masih ada. Yeah. Kenapa Ustadz Ismail kalau di sini diberikan tanda kuning ini ya, pengaruh akidah Islam itu masih ada. Apa pentingnya itu? Iya, cerita tadi itu membuktikan. Jadi mereka awalnya itu menolak gitu, tapi begitu disentuh sisi-sisi yang bersifat imani, bersifat i'tiqadi, berubah gitu. Itu kan artinya mereka itu masih ada, masih memiliki itu, hanya itu kurang disentuh atau kurang dibangkitkan gitu. Begitu disentuh, dibangkitkan dengan penjelasan yang gamblang, yang tegas, rasional gitu, menyentuh perasaan, menggetarkan jiwa kalau mau ditambah, berubah mereka. Ya. Begitulah sebenarnya kekuatan akidah Islam. Itu disitulah pentingnya dakwah. Itu. Jadi kita tidak boleh selalu berasumsi bahwa umat tidak siap, umat tidak paham. Loh, kalau umat tidak siap, disiapkan. Kalau umat tidak paham, dipahamkan. Itu tugasnya. Karena itulah kita tidak boleh diam. Apalagi kemudian menyembunyikan dari sebagian ajaran Islam dengan alasan tadi itu. Itu makin jauh umat dari agama. Sementara ide-ide yang rusak berkembang secara terbuka dan bebas. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita yang menarik ya dari buku Tapak Dakwah ini. Tentu untuk lebih jelas dan detailnya lagi silahkan dibaca bukunya. Akan lebih banyak lagi yang bisa kita gali ya, ide-ide
dan gagasan-gagasan yang sangat relevan dengan kondisi sekarang ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.